Kepulauan Indonesia terletak di dalam Ring of Fire atau cincin api yang merupakan akibat dari tubrukan antara lempengan tektonik yang satu dengan yang lainnya. Benturan tersebut menciptakan subduction zone, di mana lempengan yang satu bergeser ke samping dan mengarah ke dalam bawah lempengan yang lainnya. Jauh di bawah permukaan, lempengan yang bergerak naik menghasilkan magma yang menjadi sumber energi vulkanik. Ring of Fire menyediakan sumber daya panas bumi yang dapat dipergunakan untuk membangkitkan listrik. Kapasitas sumber daya geotermal di Indonesia diperkirakan melebihi 27 gigawatt. Potensi tersebut merupakan 40% potensi geotermal di dunia. Untuk mengenal lebih jauh perbedaan di antara keduanya, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu aspek-aspek yang mendukungnya, seperti lingkungan pembentukannya, susunan batuan, reservoir, dan teknologi yang dipergunakan. Dilihat dari aspek lingkungan pembentukannya, lingkungan panas bumi dan minyak dan gas memiliki perbedaan yang mendasar, di mana lingkungan pembentukan panas bumi berada pada jalur gunung api atau volcanic arc yang biasanya terdapat di pegunungan dengan ketinggian tertentu. Sedangkan minyak dan gas berada pada daerah cekungan busur belakang bumi atau back arc basin yang biasanya terdapat di daerah dataran rendah dan lautan. Melihat dari karakter tipe batuan yang menjadi dasar dalam sebuah pengeboran, batuan penyusun di daerah panas bumi berupa batuan vulkanik atau gunung api yang lebih keras daripada batuan di daerah migas yang biasanya berupa batuan sedimen yang relatif lebih lunak, sehingga umumnya operasi pemboran minyak dan gas lebih cepat dari panas bumi. Bila dianalogikan, minyak bumi atau panas bumi yang terkandung di dalam perut bumi memiliki wadah atau rumah. Di dalam perut bumi yang menjadi rumah bagi minyak bumi atau panas bumi disebut batuan reservoir. Batuan reservoir adalah wadah di bawah permukaan yang bisa mengandung minyak, gas, dan panas bumi tentunya. Kandungan dalam reservoir panas bumi pada umumnya terdiri atas H2O, uap dan air, sedangkan untuk minyak bumi adalah hidrokarbon, minyak, dan gas. Secara umum, teknologi yang digunakan oleh keduanya tidaklah berbeda. Perbedaan yang mendasar adalah pada jenis pahat yang digunakan. Karena batuan di area geotermal adalah batuan keras, maka dipergunakanlah pahat bertipe insert. Sedangkan di area minyak dan gas, lazim digunakan pahat dengan tipe Miltod yang dipergunakan untuk batuan yang lunak. Secara umum, operasi pemboran panas bumi lebih lama dari migas, karena formasi batuannya lebih keras. Oleh karenanya, operasi pemboran panas bumi tidak menyebabkan kerontokan formasi, sehingga tidak akan menyebabkan semburan seperti di pemboran minyak dan gas. Panas bumi merupakan sumber energi panas yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi. Sumber energi tersebut berasal dari pemanasan air bersama unsur-unsur lain yang dikandung panas bumi yang tersimpan di dalam kerak bumi. Pemanfaatan energi panas bumi ramah lingkungan karena unsur-unsur yang berasosiasi dengan energi panas tidak membawa dampak lingkungan atau berada dalam batas ketentuan yang berlaku. Panas bumi merupakan sumber energi panas dengan ciri terbarukan karena proses pembentukannya terus-menerus sepanjang masa selama kondisi lingkungannya dapat terjaga keseimbangannya. Berdirinya pembangkit panas bumi tidak akan mempengaruhi persediaan air tanah di daerah tersebut karena sisa buangan air disuntikan ke bumi dengan kedalaman yang jauh dari lapisan aliran air tanah.
Air yang terkumpul dalam rekahan di dasar bumi adalah air yang berasal dari hujan yang terjadi di beberapa tempat yang jaraknya dapat mencapai puluhan kilometer dari lokasi pemanfaatan panas bumi. Setelah melalui perjalanan yang dapat mencapai puluhan tahun lamanya, air hujan tersebut akan sampai di lokasi pemanfaatan panas bumi. Limbah yang dihasilkan juga hanya berupa air, sehingga tidak mengotori udara dan merusak atmosfer. Kebersihan lingkungan sekitar pembangkit pun tetap terjaga, karena pengoperasiannya tidak memerlukan bahan bakar. Tidak seperti pembangkit listrik tenaga lain, yang memiliki gas buangan berbahaya akibat pembakaran. Pada prinsipnya, energi panas bumi merupakan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan terbarukan, di mana uap panas tersebut diekstrak dari reservoir di dalam bumi melalui sumur reinjeksi, dan setelah dimanfaatkan, dikembalikan lagi ke dalam reservoir tanpa menimbulkan polusi yang berarti. Selain sebagai sumber listrik, energi panas bumi juga bisa dimanfaatkan dalam dunia agroindustri. Sejumlah lapangan panas bumi Indonesia berdekatan, bahkan berada di daerah pertanian, peternakan, kehutanan, dan perkebunan yang membutuhkan energi panas dalam proses produksi maupun pengolahan hasil. Energi panas memang paling dibutuhkan dalam proses pengeringan, pengawetan, sterilisasi, pasteurisasi, pemanasan, dan sebagainya. Energi geotermal, energi yang ramah lingkungan.